Halo my friend, kembali lagi bersama aku, Iboy, sang fans legendaris dunia sepak bola. Dunia sepak bola kembali berduka. Kali ini kita baru saja kehilangan salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola, yaitu Diego Armando Maradona. Sebelum Iboy lanjutin kisahnya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share videonya ya my friend. Juga silahkan tulis di kolom komentar untuk request cerita dari momen sepak bola yang ingin Iboy ceritain ke kamu. Diego Armando Maradona Franco lahir pada 30 Oktober 1960. Secara luas, Maradona dianggap sebagai salah satu pemain terbesar sepanjang masa. Dia adalah salah satu dari dua pemenang bersama pemain terbaik FIFA abad ke-20. Visi, passing, kontrol bola, dan keterampilan dribbling Maradona dikombinasikan dengan perawakannya yang kecil. Tinggi Maradona hanya 165 cm loh my friend. Kelincahannya menggiring bola sering melewati beberapa pemain lawan secara beruntun. Karena bakat dewasa sebelum waktunya, Maradona diberikan julukan LPB de Oro, atau artinya di dalam bahasa Indonesia adalah anak emas. Nama yang melekat padanya sepanjang karirnya. Diego Armando Maradona berasal dari keluarga yang miskin. Ia dibesarkan di Villa Fiorito, sebuah kota kumuh di pinggiran selatan Buenos Aires, ibu kota Argentina. Maradona dan keluarganya pindah ke Buenos Aires. Pada usia 8 tahun, Maradona ditemukan oleh pencari bakat saat ia sedang bermain di klub lingkungannya di Estrela Roja. Di sana, sebagai anak bola berusia 12 tahun, ia menghibur penonton dengan menunjukkan bakatnya mengolah bola selama jeda paruh waktu pertandingan. Maradona menyebut playmaker Brazil Rivelino dan pemain sayap Manchester United George Best adalah inspirasinya untuk bermain sepak bola. Pada tanggal 20 Oktober 1976, Maradona melakukan debut profesionalnya untuk Argentinos Juniors. Tepat 10 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-16 tahun melawan Talleres de Córdoba. Dia masuk ke lapangan dengan menggunakan jersey nomor punggung 16 dan menjadi pemain termuda dalam sejarah Divisi Primera Argentina. Setelah pertandingan, Maradona berkata, "Hari itu saya merasa telah memegang langit di tangan saya." Maradona mencetak gol pertamanya di Primera Division melawan tim Marplatense San Lorenzo pada 14 November 1976, 2 minggu setelah ia berulang tahun yang ke-16. Maradona menghabiskan 5 tahun di Argentinos Juniors, dari tahun 1976 hingga 1981. Ia berhasil mencetak 115 gol dalam 167 penampilan sebelum transfernya sebesar $4 juta untuk pindah ke Boca Juniors. Maradona menandatangani kontrak dengan Boca Juniors pada 20 Februari 1981. Dia melakukan debutnya 2 hari kemudian melawan Talleres de Córdoba. Maradona kemudian mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-1 untuk Boca Juniors. Pada 10 April, Maradona memainkan Super Clasico pertamanya melawan River Plate di Stadion La Bombonera. Boca Juniors berhasil mengalahkan River Plate dengan skor 3-0. Dengan Maradona mencetak gol setelah menggiring bola melewati Alberto Tarantini dan Villol. Boca Juniors kemudian memenangkan gelar Liga setelah mengamankan 1 poin melawan Racing Club. Setelah Piala Dunia 1982, Maradona pindah ke Barcelona Spanyol dengan biaya rekor transfer dunia sebesar 5 juta pound sterling. Pada tahun 1983, di bawah pelatih Cesar Luis Menotti, Barcelona dan Maradona memenangkan Copa del Rey mengalahkan Real Madrid dan meraih Piala Super Spanyol mengalahkan Atletico Bilbao. Pada tanggal 26 Juni 1983,
Barcelona mengalahkan Real Madrid dalam laga tandang di El Clasico. Pertandingan itu di mana Maradona berhasil mencetak gol dan menjadi pemain Barcelona pertama yang mendapatkan tepuk tangan dari pendukung Real Madrid. Saat itu, Maradona menggiring bola melewati kiper Madrid, Agustin. Dan saat mendekati gawang yang kosong, dia berhenti tepat ketika bek Madrid, Juan Jose meluncur dengan putus asa untuk memblokir tembakannya. Dan akhirnya malah menabrak tiang. Sebelum akhirnya Maradona memasukkan bola ke gawang. Karena sakit dan cedera, Maradona memiliki masa yang sulit di Barcelona. Pertama, ia terkena penyakit hepatitis. Kemudian, mengalami patah pergelangan kaki dalam pertandingan La Liga pada September 1983 yang disebabkan oleh tackle keras pemain Atletico Bilbao, Andoni Goicoechea. Cedera tersebut sempat mengancam karir Maradona. Tetapi dengan perawatan dan terapi, ia kembali ke lapangan setelah masa pemulihan selama 3 bulan. Setelah 2 musim di Barcelona, Maradona berhasil mencetak 38 gol dalam 58 pertandingannya, dan karena adanya insiden saat berhadapan dengan Atletico Bilbao, Maradona ditransfer ke Napoli dengan biaya rekor dunia lainnya sebesar 6,9 juta pound sterling. Maradona pun tiba sebagai pemain Napoli pada tanggal 5 Juli 1984, di mana ia disambut oleh 75.000 penggemar Napoli di Stadion San Paolo. Penulis olahraga David Goldberg berkomentar, "Mereka, para penggemar yakin bahwa penyelamat telah tiba." Sebelum kedatangan Maradona, sepak bola Italia didominasi oleh tim dari utara dan tengah, seperti AC Milan, Juventus, Inter Milan, dan AS Roma. Sementara tidak ada tim dari semenanjung selatan Italia yang pernah memenangi gelar Liga. Di Napoli, Maradona mencapai puncak karir profesionalnya. Ia segera mewarisi ban kapten dari bek veteran Napoli, Giuseppe Bruscolotti, dan dengan cepat menjadi bintang yang dipuja di antara penggemar Napoli. Dalam waktunya di sana, ia mengangkat tim ke era paling sukses dalam sejarahnya. Dipimpin oleh Maradona, Napoli memenangkan gelar Serie A pertamanya pada musim 1986-1987. Mural Maradona pun dilukis di bangunan kuno kota Naples, dan anak-anak yang baru lahir dinamai dengan namanya untuk menghormati Maradona. Musim berikutnya, trio penyerang produktif tim yang dibentuk oleh Maradona, Bruno Giordano, dan Careca kemudian dijuluki dengan lini depan Magica. Napoli pun memenangkan gelar Liga keduanya pada tahun 1989-1990 dan menjadi runner-up Liga 2 kali pada tahun 1987, 1988, dan 1988-1999. Prestasi lainnya selama era Maradona di Napoli adalah gelar juara Coppa Italia pada tahun 1987, serta gelar Piala UEFA pada tahun 1989, dan Piala Super Italia pada tahun 1990. Selama final Piala UEFA melawan Stuttgart, Maradona mencetak gol dari penalti dalam kemenangan kandang 2-1 di leg pertama. Di leg kedua, ia membantu gol Ciro Ferrara dengan sebuah sundulan di pertandingan yang berkesudahan 3-3. Meskipun bermain di posisi gelandang serang, Maradona adalah pencetak gol terbanyak di Serie A pada musim 1987-1988 dengan mengemas 15 gol, dan merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Napoli dengan 115 gol. Hingga rekornya dipecahkan oleh Marek Hamšík pada tahun 2017. Untuk menghormati Maradona dan prestasinya selama berkarir di Napoli, nomor punggung 10 di Napoli pun dipensiunkan atas nama dirinya. Setelah menjalani larangan 15 bulan karena gagal dalam tes narkoba untuk kokain, Maradona meninggal Napoli dengan malu pada tahun 1992. Meskipun ada minat dari Real Madrid dan Marseille, ia menandatangani kontrak dengan Sevilla, di mana ia tinggal selama 1 musim di sana. Kemudian, pada tahun 1993, ia memutuskan kembali ke negaranya Argentina untuk Newell's Old Boys. Dan pada tahun 1995, ia kembali ke Boca Juniors dan membela klub tersebut selama 2 tahun. Sebelum akhirnya Maradona memutuskan pensiun pada tahun 1997. Di level timnas, Maradona membuat debut internasionalnya untuk Argentina pada usia 16 tahun melawan Hongaria pada 27 Februari 1977. Kemudian, Maradona dikeluarkan dari skuad Argentina untuk Piala Dunia 1978 yang diselenggarakan di tanah airnya Argentina oleh pelatih Cesar Luis Menotti.
pelatih merasa dia masih terlalu muda pada usia 17 tahun. Kemudian pada usia 18 tahun, Maradona bermain di FIFA World Youth Championship 1979 di Jepang. Dan Maradona muncul sebagai bintang turnamen. Timnas Indonesia yang ikut berlaga di turnamen tersebut juga sempat kesulitan menghadapi Argentina, di mana Maradona dengan 2 golnya menghancurkan Indonesia dengan skor telak 5-0. Kemudian, Maradona bersinar dalam kemenangan final Argentina 3-1 atas Uni Soviet. Maradona mencetak total 6 gol dalam 6 penampilannya di turnamen tersebut. Maradona memainkan turnamen Piala Dunia pertamanya pada tahun 1982 di Spanyol. Argentina bermain melawan Belgia pada pertandingan pembukaan di Camp Nou di Barcelona. Penonton Katalan sangat ingin melihat perekrutan rekor dunia baru mereka, Maradona, beraksi. Tapi dia tidak tampil sesuai ekspektasi para penonton. Karena Argentina sebagai juara bertahan kalah 1-0. Meskipun kemudian Argentina mengalahkan Hungaria dan El Salvador untuk maju ke babak berikutnya. Dalam tim yang terdiri dari pemain-pemain seperti Mario Kempes, Osvaldo Ardiles, Ramon Diaz, Daniel Bertoni, Alberto Tarantini, Ubaldo Villoil, dan Daniel Passarella, tim Argentina itu dikalahkan di babak kedua oleh Brazil dan akhirnya Italia lah yang keluar sebagai juara. Maradona menjadi kapten tim nasional Argentina untuk meraih kemenangan di Piala Dunia 1986 di Meksiko. Maradona menegaskan dominasinya dan menjadi pemain paling dinamis di turnamen tersebut. Dia bermain setiap menit di setiap pertandingan Argentina. Pertandingan melawan Inggris di perempat final adalah momen yang paling diingat oleh seluruh pencinta sepak bola di seluruh dunia. Dalam kemenangan 2-1 itu, yang keduanya diborong oleh Maradona, tercipta gol yang sangat membekas sampai saat ini. Gol yang pertama menyebabkan surat kabar Prancis L'Equipe menggambarkan Maradona sebagai setengah malaikat dan setengah iblis. Tayangan ulang menunjukkan bahwa gol pertama dicetak dengan tangannya. Maradona dengan malu-malu mengelak. Ia menggambarkan sebagai sedikit dengan kepala Maradona dan sedikit dengan tangan Tuhan. Dan akhirnya gol itu dikenal sebagai gol tangan Tuhan. Akhirnya pada 22 Agustus 2005, Maradona mengakui di acara televisinya bahwa dia telah memukul bola dengan tangannya dengan sengaja dan tidak ada kontak dengan kepalanya. Dia segera tahu bahwa gol itu sebenarnya tidak sah. Ini dikenal sebagai kegagalan dalam sejarah Piala Dunia. Gol itu membuat para pemain Inggris sangat murka. Gol kedua Maradona hanya berselisih 4 menit setelah gol tangan Tuhan yang diperdebatkan dengan sangat panas. Gol kedua ini dipilih oleh FIFA sebagai gol terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Awalnya Maradona menerima bola dari tengah lapangan. Kemudian ia berputar dan dengan sentuhannya ia berlari lebih dari setengah panjang lapangan. Maradona menggiring bola melewati 5 pemain Inggris. Sebelum akhirnya dia berhadapan dengan penjaga gawang Peter Shilton dan dengan tipuannya kemudian Maradona menceploskan bola ke gawang Inggris. Kemudian gol ini terpilih sebagai Goal of the Century dalam jajak pendapat online pada tahun 2002 yang dilakukan oleh FIFA. Di partai final, Jerman Barat berusaha menahannya dengan memberi penjagaan ganda. Tetapi Maradona selalu menemukan ruang melewati pemain Jerman Barat Lothar Matthäus untuk memberikan umpan terakhir kepada George Burruchaga untuk gol kemenangan Argentina. Argentina pun mengalahkan Jerman Barat 3-2 di depan 115.000 penggemar di Azteca Stadium. Dengan Maradona berhasil mengangkat Piala Dunia sebagai kapten. Selama turnamen, Maradona mencetak 5 gol dan 5 assist. Hal itu memastikan bahwa ia akan dikenang sebagai salah satu nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Maradona menjadi kapten Argentina lagi di Piala Dunia 1990 di Italia dan kembali ke final Piala Dunia. Namun, cedera pergelangan kaki mempengaruhi penampilannya secara keseluruhan, dan dia jauh kurang dominan dibandingkan 4 tahun sebelumnya. Setelah kalah dalam pertandingan pembukaan melawan Kamerun, Argentina hampir tersingkir di babak pertama, dan hanya lolos di posisi ketiga dari grup mereka. Tampil di semifinal melawan negara tuan rumah Italia di Stadion Klub Maradona di Napoli, Stadion San Paolo juga diselesaikan melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1. Kali ini bagaimanapun Maradona sukses dengan usahanya dengan berani menceploskan bola ke gawang Italia.
Di partai final, Argentina kalah 1-0 dari Jerman Barat. Satu-satunya gol yang dicetak oleh Andres Brehme pada menit ke-85 setelah pelanggaran kontroversial terhadap Rudi Völler. Pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, Maradona bermain hanya dalam 2 pertandingan. Namun, Maradona berhasil mencetak 1 gol melawan Yunani sebelum dikirim pulang setelah gagal dalam tes obat untuk doping. Setelah mencetak gol melawan Yunani, Maradona memiliki salah satu perayaan gol Piala Dunia yang paling terkenal saat ia berlari menuju salah satu kamera sambil berteriak dengan wajah terdistorsi dan mata melotot. Ini ternyata menjadi gol internasional terakhir Maradona untuk Argentina. Di game kedua, dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria yang menjadi pertandingan terakhirnya untuk Argentina, Maradona berhasil mencetak 34 gol dari 91 penampilannya bersama timnas Argentina. Dalam autobiografinya, Maradona berpendapat bahwa hasil tes itu karena pelatih pribadinya memberinya minuman energi. Klaimnya adalah bahwa versi Amerika Serikat tidak seperti versi Argentina. Minuman itu mengandung bahan kimia dan setelah kehabisan dosis Argentina, tanpa disadari pelatihnya memberi formula Amerika Serikat. FIFA mengusirnya dari Piala Dunia 1994, dan Argentina kemudian tersingkir di babak kedua oleh Rumania. Tes doping yang gagal di Piala Dunia 1994 menandai akhir dari karir internasionalnya, yang telah berlangsung selama 17 tahun dan menghasilkan 1 juara dunia dan 1 kali runner-up Piala Dunia. Pada 2 November 2020, Maradona dirawat di rumah sakit di La Plata, diduga karena alasan psikologis. Seorang perwakilan dari mantan pesepak bola tersebut mengatakan bahwa kondisinya tidak serius. Sehari kemudian, ia menjalani operasi otak darurat untuk mengobati hematoma subdural. Ia dibolehkan pulang pada 12 November setelah operasi yang dijalaninya sukses dan diawasi oleh dokter sebagai pasien rawat jalan. Dan pada 25 November 2020, dalam usia 60 tahun, Maradona menghembuskan napas terakhirnya karena serangan jantung di rumahnya. Dalam sebuah pernyataan di media sosial, Asosiasi Sepak Bola Argentina menyatakan, "Duka terdalam atas kematian legenda kami. Anda akan selalu ada di hati kami." Presiden Alberto Fernandez mengumumkan 3 hari berkabung nasional di Argentina. Itulah kisah dari legenda Argentina, Diego Armando Maradona. Salam Iboy, fans legendaris dunia sepak bola.